Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Andriana. Saya Prodi Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS konsep data mining. Di sini saya mengambil materi klasifikasi data mining menggunakan dua atribut. Oke, langsung saja ke materinya. Klasifikasi data mining adalah sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Klasifikasi data mining menjadi salah satu metode yang paling umum untuk digunakan. Metode ini dilakukan bertujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Di sini saya menggunakan dua atribut, naive Bayes dan decision tree. Untuk atribut yang pertama yaitu naive Bayes. Naive Bayes merupakan metode pengklasifikasian berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang agar dapat dipergunakan dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas atau independen. Pada algoritma ini pembelajaran lebih ditekankan pada pengestimasian probabilitas. Untuk atribut yang kedua yaitu decision tree. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah diinterpretasikan oleh manusia. Decision tree digunakan untuk pengenalan pola dan termasuk dalam pengenalan pola secara statistik. Decision tree dibentuk dari tiga tipe, dari simpul, simpul root, simpul perantara, dan simpul leaf. Untuk lebih lanjutnya saya akan mempraktekkan cara klasifikasi data mining menggunakan atribut naive Bayes dan decision tree. Saya sudah menyiapkan satu buah software RapidMiner Studio. Di sini saya akan melakukan data mining klasifikasi menggunakan dua atribut. Atribut yang pertama yaitu naive Bayes, untuk atribut yang kedua decision tree. Oke, langsung saja ke atribut yang pertama. Gimana cara menggunakan naive Bayes? Yang pertama kita cari dulu data set yang akan kita masukkan. Di sini klik sampel ke data. Saya akan mengambil data set 2. Yang pertama data set deal, yang kedua deal test set. Kita masukkan saja ke sini. Oke, setelah kita masukkan, kita cek ada apa saja di dalam dataset kedua ini. Kita hubungkan ke research. Sama ini juga hubungkan ke research. Kita run. Ini hasil run tadi untuk dataset deal test set memunculkan 500 example atau 500 data. Untuk dataset deal memunculkan 1000 example atau 1000 data. Oke, langsung saja kita cari di sini di operator naive Bayes. Nah, ini sudah muncul, kita masukkan lagi ke sini. Kita hubungkan dataset ini atau data training ini ke naive Bayes. Kenapa kita harus hubungkan? Karena nantinya kita akan mencari pola yang ada di dataset ini ataupun naive Bayes ini untuk menghasilkan sebuah model. Kita cari lagi satu buah operator yaitu apply model. Kita masukkan lagi ke sini.
kita hubungkan operator naive Bayes ke operator apply model, dan kita juga hubungkan data uji ini ke training ke naive Bayes. Kita sambungkan ke research, sambungkan juga ke research. Example-nya juga sambungkan. Oke, setelah semua tersambung, kita run. Di sini hasil yang kita run tadi terdapat label fitur customer, prediction fitur customer. Untuk nomor yang pertama yaitu fitur customer. Fitur customer ini data uji atau dataset tadi, dan untuk prediction fitur customer yaitu naive Bayes setelah diklasifikasikan. Di sini data uji ini yes, setelah diklasifikasi menggunakan naive Bayes yes juga. Jadi data uji dan naive Bayes ini searah atau cocok. Untuk nomor yang kedua no, di data uji kita dan di no juga. Jadi seberapa banyak yang cocok, maka tinggi juga akurat atau performance dari naive Bayes ini. Untuk mengetahui seberapa tinggi dan akuratnya naive Bayes, kita cari di operator namanya performance. Oke, kita masukkan saja ke sini. Oke, kita run. Ini hasil dataset tadi. Nah, di sini performance atau seberapa akurat naive Bayes tadi. Untuk akurasinya 94%, cukup tinggi dan cukup cerdas untuk naive Bayes ini. Untuk mengetahui atau melihat model yang kita hasilkan dari dataset tadi dan naive Bayes tadi, kita ke simple distribution, kita ke distribution table. Di sini untuk atribut ada age, gender, payment method. Untuk parameter ada men, standard deviation, value male, value female. Untuk confidence yes yaitu 36, dan untuk confidence no 52. Untuk gender male, untuk confidence-nya 0,8, untuk confidence no 0,3, dan untuk female, gender female, untuk confidence yes 0,1, untuk confidence no 0,7. Untuk ke bawahnya juga sama. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai cara klasifikasi data mining menggunakan atribut naive Bayes. Selanjutnya untuk atribut yang kedua, saya menggunakan atribut decision tree atau disebut juga pohon keputusan. Oke, kita untuk langkah yang pertama kita harus menyiapkan dataset
terlebih dahulu. Karena saya menggunakan dataset default yang udah ada di software Rapid Miner Studio nya, maka kita ke samples, terus ke data. Nah, di sini ada beberapa dataset. Saya akan memilih salah satunya. Saya akan memilih dataset deal. Kita masukkan ke sini. Jika kita ingin mengetahui di dalam dataset ini ada apa saja, maka tinggal kita hubungkan saja atau konekkan ke result. Oke, kita run. Untuk outputnya seperti ini, ada nomor, ada fitur customer, ada age, ada gender atau jenis kelamin, dan ada payment method atau metode pembayaran. Dataset ini berupa riwayat pembelian. Untuk dataset ini terdiri dari 1000 examples atau 1000 data atau juga 1000 record. Kita ke statistik. Di dalam statistik ini terdiri dari fitur customer, ada age, ada gender, ada payment method. Di dalam fitur customer terdiri dua nilai. Nilai yes artinya nilai customer itu termasuk fitur customer setelah diklasifikasi, dan untuk nilai no bukan fitur customer. Untuk X ada dua nilai juga di sini, usia minimal 17 dan usia maksimal 91. Di sini gender juga memiliki dua nilai, yaitu male atau laki-laki dan female atau perempuan. Selanjutnya payment method atau metode pembayaran terdapat 3 nilai. Yang pertama ada cek, ada credit card, dan cash. Oke, langsung saja kita coba klasifikasikan dataset deal ini menggunakan atribut decision tree. Kita ketikkan di operator decision, nanti akan muncul. Nah, ini kita masukkan saja ke sini. Karena ini sudah terhubung semua, kita run lagi. Nah, ini merupakan output hasil dari klasifikasi pohon keputusan, di mana terdapat egg sebagai root atau akar, dan yang lainnya sebagai cabang. Kenapa disebut pohon keputusan? Karena memiliki akar dan memiliki cabang. Kenapa akar di atas? Karena sudah di sananya. Berbeda dengan kehidupan asli, akar itu di bawah. Untuk membacanya, yang pertama kita harus mengetahui dulu usia. Setelah kita mengetahui usia, kita ke gender. Apabila umur 31 tahun ke atas dengan gender female atau perempuan, dinyatakan no, atau pelanggan tidak akan balik lagi. Dan untuk gender male atau laki-laki, untuk menentukan atau klasifikasinya dengan payment method, yaitu bisa kalau cash no, tidak termasuk fitur customer, dan ketika pembayarannya menggunakan credit card dikatakan yes,
ini termasuk fitur customer atau pelanggan yang akan datang lagi di masa depan. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan sebuah operator apply model. Nah, ini kita masukkan saja ke sini. Kita hubungkan operator detection tree ke apply model agar nantinya kita bisa mengetahui model apa yang dihasilkan. Dan untuk menguji atau menjalankan decision tree ini, kita membutuhkan satu buah dataset lagi. Saya akan memasukkan dataset deal test set yang nantinya ini menjadi data uji. Oke, kita hubungkan saja dataset uji ini ke unlabel. Kita sambungkan label ke result dan model juga kita sambungkan ke result. Oke, selesai. Kita run lagi. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Dataset uji ini terdapat 500 example atau 500 data atau 500 record. Di mana di dalamnya terdapat fitur customer, prediction fitur customer, confident yes dan no, usia, gender, dan payment method. Kenapa disebut fitur customer? Fitur customer ini label atau dataset uji tadi. Dan untuk prediction fitur customer ini setelah diklasifikasikan menggunakan atribut decision tree. Untuk nomor 1 fitur customernya yes, dan setelah diklasifikasikan juga yes, maka hasilnya cocok dan berhasil. Dan untuk nomor 2 no, setelah diklasifikasikan menggunakan atribut decision tree juga no, maka ini berhasil klasifikasinya. Kita lihat ke bawah. Dan ini ada 500 data. Untuk mengetahui seberapa akurat data set ini setelah diklasifikasi menggunakan atribut decision tree, maka kita akan menggunakan satu buah operator lagi yang namanya performance. Oke, kita lihat ke bawah, scroll ke bawah. Nah, performance classification kita masukkan ke sini. Kita rapihkan dulu. Kita akan mengecek seberapa akurat klasifikasi menggunakan decision tree ini. Kita sambungkan operator performance ke result. Kita run. Nah, untuk outputnya atau untuk hasilnya setelah diklasifikasi dataset yang tadi menggunakan atribut decision tree, hasil akurasinya 95,6, cukup tinggi dan cukup lumayan akurat. Kita kembali lagi, mungkin hasil tampilan cara menggunakan
decision tree seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan atau praktekkan. Maaf bila banyak kesalahan. Untuk perbedaan antara algoritma naive Bayes dan decision tree yaitu cukup berbeda. Seperti kita praktekkan tadi, hasil outputnya juga berbeda.